Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Farah Adelin di program Ngabuburit. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Ngabuburit selengkapnya. Masjid Al-Riyad Kuitang yang biasa dikenal sebagai Masjid Taman Surga menjadi saksi bisu sejarah penyebaran Islam di kawasan Kuitang. Masjid ini juga menjadi tempat diskusi sang proklamator Presiden Soekarno untuk menentukan tanggal kemerdekaan bersama Habib Ali. Masjid Al-Riyad Kuitang menyimpan jejak sejarah penyebaran Islam di Jakarta. Letaknya di Jalan Kembang 6, Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Masjid yang berada di kawasan padat penduduk ini didirikan oleh Habib Ali Al-Habsyi bin Habib Abdurrahman Al-Habsyi pada 1911. Keberadaan Masjid Al-Riyad Kuitang tak lepas dari perjuangan dakwah Habib Ali di Jakarta. Sebelum bernama Masjid Al-Riyad, dahulu masjid ini berupa surau atau langgar, layaknya rumah panggung. Kala itu surau dimanfaatkan warga Kuitang untuk belajar agama atau majelis taklim. Semakin bertambahnya murid, Habib Ali dan tokoh masyarakat Kuitang merenovasi surau untuk menjadi masjid pertama di Kuitang dan diberi nama Al-Makmur. Nama ini terinspirasi dari nama Masjid Al-Makmur di Tanah Abang pada 1938. Beliau tinggal di Kuitang, berinisiatif bersama tokoh-tokoh masyarakat Kuitang untuk merubah yang namanya surau atau langgar yang pada saat itu masih berbentuk panggung, maka sepakatlah para tokoh masyarakat untuk merubah langgar itu menjadi masjid. Maka dibuatlah masjid yang memang pada saat itu merupakan satu kebanggaan untuk masyarakat Kuitang dan sekitarnya karena belum ada masjid pada saat itu. Dalam menyebarkan agama Islam di Jakarta saat itu, Masjid Al-Makmur pernah terbakar dan direnovasi. Nama masjid diubah menjadi Quwwatul Ummah. Presiden Soekarno yang dijadwalkan akan meresmikan masjid ini kemudian dibatalkan akibat keadaan situasi politik yang tidak memungkinkan. Bung Karno kemudian mengutus seorang menteri untuk meresmikannya. Tak berselang lama akibat kondisi politik di tanah air bergejolak pada 1965 sampai 1967, Habib Ali kemudian meminta pendapat gurunya di Yaman Selatan untuk mengubah kembali nama masjid. Akhirnya nama masjid tersebut diubah menjadi Al-Riyad yang memiliki arti Taman Surga. Kini Masjid Al-Riyad menjadi bangunan 2 lantai dan berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi. Jika dilihat dari arsitekturnya, masjid ini tidak memiliki halaman luas seperti tempat ibadah bersejarah lainnya. Namun ada sejumlah keunikan pada masjid ini, salah satunya dari sisi arsitektur. Masjid Al-Riyad dirancang dengan arsitektur yang cukup megah. Keunikan lain dari masjid ini adalah mimbar kayu yang menjadi tempat khotib menyampaikan ceramah. Bagian luar mimbar terdapat ukiran dan beberapa anak tangga. Masjid berusia 111 tahun ini telah menjalani 3 kali renovasi, namun struktur bangunan rumah panggung masih dipertahankan. Selain itu, benda peninggalan dari Habib Ali adalah mimbar khotbah berusia 84 tahun. Ya, sampai istana aja kebanjiran, masjid ini nggak kebanjiran karena tinggi. Nah, itu artinya bagian daripada sisa pencanangan pembangunan masjid pada tahun 1911 bertemu panggung, jadi tinggi. Adapun bangunan asli daripada tahun 1911 tidak ada. Kalau tahun 1938 masih ada tersiksa, ya contohnya ya daripada mimbar masjid ini sendiri yang memang semenjak didirikan masjid pada tahun 1938 itu mimbarnya seperti ini. Habib Ali dan Masjid Riyad Kuitang tak hanya menyimpan jejak syiar Islam di Jakarta, namun juga saksi sejarah jelang kemerdekaan Republik Indonesia walau tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Habib Ali punya peranan sebagai teman diskusi dan pemberi pendapat kepada Presiden pertama, Insinyur Soekarno.
Ketika sang proklamator hendak mengumumkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mendatangi Habib Ali, lalu berdiskusi soal tanggal kemerdekaan. Dengan cepat, kabar baik Indonesia merdeka tersiar ke seluruh warga Kuitang melalui toa di Masjid Al-Riyad. Bahwa hari ini, Bib, teks proklamasi dibacakan, berarti kita merdeka. Dengan senang hati Habib Ali bergembira dan juga dikasih tahu bahwa bendera kita adalah merah dan putih, sehingga Habib Ali pada hari Jumat sebagai penceramah, sebagai khotib di masjid ini, setelah turun dari mimbar beliau naik lagi memberikan informasi kepada masyarakat Kuitang, hari ini kita sudah merdeka dan bendera kita adalah merah putih. Bagi yang punya warna merah dan putih digabung saja, diikat menjadi bendera, apakah itu hordeng rumah ataupun apa, bahwa bendera kita adalah merah putih dan hari ini kita sudah merdeka. Kini jika mengunjungi Masjid Al-Riyad tak hanya sholat tetapi juga bisa ziarah ke makam Habib Ali yang berada di samping masjid. Peziarah dari seluruh Indonesia tak jarang datang untuk memanjatkan doa di makam Habib Ali yang wafat pada 1968 di usia 102 tahun. Saat Ramadan, masjid ini juga menyelenggarakan kegiatan ibadah Ramadan layaknya masjid lain. Namun ada tradisi khusus yang masih dipertahankan oleh para pengurus masjid, yakni Hotmil Quran atau Hataman Al-Quran saat sholat tarawih. Agenda ini dilaksanakan pada malam ke-25 Ramadan. Pada malam itu, biasanya banyak jemaah berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Tim Liputan JPM TV, Jakarta. Kreativitas menu takjil berbuka puasa yang satu ini patut untuk dicoba. Selain menyegarkan, bentuknya juga unik dan dapat mengunggah selera. Menu takjil tersebut berupa sop buah bentuk maupun kolak yang diukir seniman garnis asal desa Mandahelang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Seorang seniman garnish asal desa Madalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bernama Tika, menyuguhkan menu takjil yang dapat mengunggah selera dan menyegarkan mata. Berbahan buah-buahan dan sayuran akar seperti ubi, dibuat menjadi sop buah maupun kolak berbentuk bunga. Buah-buahan seperti apel, melon, nanas, semangka, serta buah kelapa, melalui tangan seninya yang dibantu pisau ukir, dibuat menyerupai burung maupun karakter lainnya. Sementara untuk proses pembuatannya, Tika memerlukan waktu selama 2 jam. Menurut Tika, seni garnish merupakan cara menghias makanan maupun minuman yang dapat disantap setiap orang. Di antaranya terdapat garnish for kids yang dibuat menyerupai hewan guna menambah selera makan bagi anak-anak. Ini adalah termasuk seni garnish, yang dimana garnish itu adalah hiasan makanan atau minuman yang dibentuk unik dan dapat dimakan. Di antaranya juga ada garnish for kids, yaitu yang dibentuk untuk anak-anak, seperti dibentuk binatang atau karakter lainnya, itu untuk menambah selera nafsu makan pada anak-anak. Sejauh ini, Tika juga membuat pelatihan garnish buah-buahan di rumahnya agar dapat berkembang di wilayah Kabupaten Sumedang. Usep Adi Wihanda, SMTV, Sumedang, Jawa Barat. Geliat Ramadan di Kampung Mualaf akan kami hadirkan sesaat lagi. Kampung Mualaf di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus berkembang. Puluhan lansia yang ada di Kampung Mualaf ini memperdalam agama Islam tanpa ragu meskipun sudah tidak muda lagi. Geliat Kampung Mualaf di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus berkembang. Saat sore hari, puluhan lansia terlihat semangat mendatangi sebuah musola kecil untuk memperdalam agama Islam dengan belajar sholat dan mengaji.
Ada puluhan orang di kampung ini berstatus mualaf dan mendapat pendamping dari Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Gucialit. Usia tidak menghalangi para lansia ini untuk semangat belajar memperdalam agama Islam. Mereka juga tak malu belajar mengaji mulai dari yang paling dasar. Keinginan kuat para lansia untuk belajar agama juga membuat para penyuluh agama Islam semangat mendampingi dan membimbing dengan sangat telaten. Para lansia ini juga mengaku senang bisa belajar agama bersama-sama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Alhamdulillah sudah lancar, sedikit-sedikit sudah lancar. Mungkin ya belum sepenuhnya, tapi bisa lah. Mereka semuanya diajarin dari tata cara wudhu, kita di sholat kita diajarkan, semuanya diajarkan. Jadi dari yang kita tadinya nggak tahu apa-apa, kita hanya mencari tahu di buku. Karena sebelumnya kita untuk belajar agama kan nggak mungkin kita datang satu-satu ke musola. Para lansia di kampung mualaf ini berharap semangat belajar memperdalam agama bisa terus dilakukan tanpa batas usia. Yongki Nugroho, JTV, Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat menyediakan ratusan makanan gratis untuk dibagikan kepada umat muslim yang sedang berpuasa. Kegiatan buka puasa yang digelar pihak Vihara Dharma Bakti ini rutin dilakukan selama bulan Ramadan sejak tahun 2018. Vihara Dharma Bakti yang berada di Petak 9 Jakarta kembali menggelar buka puasa bersama. Sebelumnya kegiatan buka puasa bersama sempat ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Hidangan berbuka puasa disajikan di halaman vihara tertua di Jakarta untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Pembagian makanan tak hanya diperuntukkan bagi umat muslim yang sedang berpuasa, namun juga masyarakat non-muslim yang membutuhkan juga diperkenankan datang. Kegiatan buka puasa yang digelar pihak Vihara Dharma Bakti rutin dilakukan selama bulan Ramadan sejak tahun 2018 lalu. Ini sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Maknanya sih sebenarnya itu salah satu toleransi umat beragama. Kita yang non-muslim bantu yang muslim. Terus kita juga berbagi sama orang-orang yang kurang mampu. Setiap harinya puluhan relawan menyiapkan 350 hingga 400 piring makanan. Dengan adanya kegiatan ini, banyak masyarakat yang merasa terbantu. Anggapannya gimana nih Bu, ada buka bersama di vihara ini? Ya, apa sih ya gimana ya? Tapi kalau buat toleransi agama sih bagus ya. Agama apapun kalau memang berniat baik ya, gitu aja. Harapannya apa nih Bu ke depan untuk vihara di sini buka bersama ini? Harapannya sih mungkin setiap tahun bisa diadakan ya, lebih besar lagi biar kita bisa kumpul gitu ya. Kegiatan buka bersama yang digelar pihak Vihara Dharma Bakti masih berlangsung hingga 18 April 2023. Raisa Oktaviani, Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta. Produksi songkok atau kopiah bermotif bordir ramai dipesan selama bulan Ramadan. Produksi songkok ini bisa diproduksi sesuai selera pemesannya. Datangnya bulan suci Ramadan disambut sukacita umat Islam di seluruh dunia. Salah satunya produsen songkok bordir buatan usaha Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Riyadul Sholihin, Desa Rangkang, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang terus meningkatkan produksinya. Produksi songkok atau kopiah bermotif bordir dikelola sepasang suami istri, Abdullah Ubaid dan Durotun Nasihah. Sejak 2 pekan sebelum Ramadan, songkok sudah banyak pesanan baik dari dalam kota maupun tengkulak dari luar daerah. Produksi songkok yang satu ini bisa sesuai selera pemesan. Usaha songkok dengan merek Dubai Muslimwear berlokasi di Desa Rangkang atau sekitar 1,9 km dari alun-alun Keraksaan. Ini berdekatan dengan Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain produksi songkok bordir, pihaknya juga menerima pesanan hijab motif bordir, termasuk seragam sekolah, baju koko, dasi, selempang wisuda, dan bordir lainnya. Ramadan ini alhamdulillah ya, meningkat dari
pandemi sudah selesai, terus setelah itu pasar-pasar sudah mulai buka kembali ya. Jadi alhamdulillah meningkat untuk omset. Untuk meningkatnya itu berapa persen kira-kira, Mas? Kalau bulan puasa itu bisa sampai 50%. 50%. Selain dijual langsung di tokonya, juga songkok bordirnya dijual secara online. Untuk harga dijual Rp20.000 sampai Rp50.000, tergantung tingkat kerumitan bordir dan kualitas kain. Farid Fahlevi, JTV Probolinggo, Jawa Timur. Usai jeda, kami akan hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Khalid Basalamah. Tetap di Ngabuburit JPM TV. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar menurut ajaran Islam. Kita akan dengarkan bersama tausiah Ramadan mengenai adab berdoa sesuai ajaran Rasulullah yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Abdullah Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bulan Ramadan bulan yang sangat penuh dengan berkah. Bulan di mana seorang muslim atau setiap muslim memiliki peluang untuk mendapatkan banyak hal. Di antaranya adalah bagaimana dia memaksimalkan doa yang dia panjatkan kepada Sang Pencipta Allah. Tentu semua orang kalau ditanya apakah Anda ingin doa Anda diijabah, tentu jawabannya iya. Maka terimalah berita gembira ini saudaraku seiman dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Beliau bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'u minan nari fi syahr Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Artinya, sesungguhnya di setiap hari di bulan Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan juga pada bulan Ramadan itu tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali pasti akan diijabah dari dia. Dan dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum," 3 orang yang tidak akan ditolak permintaan mereka atau doa mereka. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, seorang yang sedang puasa sampai dia buka puasa. Kemudian wal imamul adil, pemimpin yang adil, dan juga yang ketiga wa da'watul madlum, doa orang yang sedang terzalimi. Saudaraku seiman, tentu Anda ingin bertanya, kira-kira bagaimana agar doa saya bisa diijabah? Saya bisa simpulkan ke beberapa poin agar doa Anda diijabah. Yang pertama, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan menerima semua amalan apapun kecuali yang ikhlas kepadanya. Jadi Anda ikhlas, dan ini pondasi semua ibadah dalam Islam. Yang kedua, Anda mengucapkan kata-kata yang baik, sopan, santun, memulai dengan memuji Allah dan juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang masuk ke masjid, kemudian tiba-tiba dia mengatakan, "Allahumma gfirli," ya Allah maafkanlah aku. Maka kata Nabi SAW, "Ista'jala hadha," orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, membacakan salawat kepada aku, baru kemudian dia sampaikan doanya. Yang ketiga, saudaraku seiman, usahakan Anda tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan ucapan doa itu, dan juga dalam berharap datangnya jawaban. Tapi Anda nikmati prosesnya. Karena kata Nabi SAW, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Pasti akan diijabah doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Lalu para sahabat mengatakan, "Wa kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, "Yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a." Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi belum melihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa setelah itu. Yang keempat, hindari semua
makanan, minuman, pakaian yang haram, atau kita simpulkan juga pendapatan haram. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, bagaimana seseorang itu rambutnya acak-acakan, bajunya berantakan, ya, tidak menggunakan alas kaki, artinya dia sangat miskin. Dia berdoa kepada Allah sementara makanan, minuman, dan pakaiannya haram. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang Anda harus perhatikan agar doa Anda diijabah adalah usahakan Anda memaksimalkan waktu-waktu mustajab doa. Seperti antara azan dan iqamah. Karena kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Juga sepertiga malam. Kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Lalu menanyakan kepada para malaikat, adakah hambaku yang meminta pertolongan, maka aku berikan pertolongan. Adakah yang punya hajat aku penuhi. Adakah ya, yang memohon ampun aku maafkan. Begitu juga pada saat hujan turun. Kata Nabi SAW, pada saat rahmat turun atau hujan turun, beliau mengatakan, ini adalah rahmat Allah, maka berdoalah. Jadi Anda bisa lakukan ini. Begitu juga Anda bisa minta tolong, didoakan oleh orang-orang soleh masih hidup, guru Anda, orang tua Anda, sahabat Anda bisa mengatakan tolong doakan saya, sebagaimana para sahabat telah meminta kepada Nabi SAW. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim yang bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.